Saya mau berbicara sedikit tentang dosa asal yang menjadi perdebatan teologis dunia hingga hari ini tentang dosa asal. Sebenarnya dunia tetap berdosa sebagai dosa asal yang terus akan bersama kita, bahkan masih aktif menjebak kita dalam dosa yang sama. Baik, pertama saya mau berbicara sedikit tentang dosa asal yang menjadi perdebatan teologis dunia hingga hari ini dan menjadi sasaran celaan orang beragama lain terhadap iman Kristen tentang dosa asal. Secara sederhana, kebanyakan kita memahami bahwa peristiwa penyalipan sampai kebangkitan itu sudah final sebagai peristiwa penghapusan dosa dunia. Jadi dunia sudah tidak berdosa lagi. Apalagi kita juga tidak berdosa lagi. Karena itu kita menjadi otomatis masuk surga. Sebenarnya dunia tetap berdosa sebagai dosa asal yang terus akan bersama kita, bahkan masih aktif menjebak kita dalam dosa yang sama. Terlepas dari interpretasi yang berbeda-beda, sebenarnya sudah ditegaskan dalam peristiwa perjamuan terakhir. Untuk masuk kerajaan surga, kita harus bersih seluruhnya. Potensi untuk masuk kerajaan surga sudah dibersihkan oleh peristiwa penyalipan dan peristiwa kebangkitan. Tetapi potensi dosa asal, keterikatan kita dengan bumi tidak dihapus. Karena itu disimbolkan oleh kaki. Karena itu kita juga harus saling membersihkan kaki, saling mencuci kaki. Ya, dalam buku eksegesis sudah dijelaskan. Dosa yang masih terjadi di antara kita selama kita menjadi bagian dari bumi hanya bisa dihapus dengan saling mengampuni, saling mencuci kaki. Karena dosa itu tidak hilang. Kemudian dalam doa dan nyanyian Agnus Dei, anak domba Allah, jelas di situ
Agnus Dei qui tollis peccata mundi. Qui tollis bukan menghapus. Qui tollis itu mengeluarkan kita dari dosa dunia. Mengangkat kita dari dosa dunia. Jadi tetap ada dosa dunia. Dan yang menyatu dengan kita secara simbolis digambarkan di dalam peristiwa perjamuan terakhir. Kaki kita masih kotor. Karena kita masih injak bumi. Supaya itu bersih, saling membersihkan kaki. Yang artinya saling mengampuni. Pada sisi yang lain, katakan saja penjelasan dua teks itu menunjukkan bahwa kita terangkat. Kenapa kita terangkat? Supaya kita makin dekat ke atas. Itu artinya makin dekat kita atas, kita makin berkonsentrasi ke atas. Nah, makin berkonsentrasi ke atas dalam peristiwa iman itu artinya makin mendahulukan yang di atas. Yang dirumuskan dalam teks lain, cari dahulu kerajaan Allah. Karena itu, sikap hidup orang beriman itu mulai dari fides. Ya. Lalu fides itu diikuti oleh ratio. Fides quaerens intellectum. Fides et ratio. Tetapi susunan itu menunjukkan kita harus lebih dahulu ke atas fides, baru nanti kita turun. Ketika kita masih mendahulukan ratio, maka kita masih kembali ke tubuh, ke bumi. Maka kalau kita masih rakus makan, masih memilah makan yang enak dan tidak enak, masih berkonsentrasi pada bumi, maka kita tidak bisa keluar dari dosa itu. Maka rakus makan itu juga sebenarnya dosa. Kenapa? Kenapa rakus makan itu membuat kita sakit? Coba. Artinya kita belum keluar dari dosa itu. Ketika kita masih berpikir baju yang bagus, masih berpikir rumah yang bagus secara berlebihan, sebelum kita mencapai yang sesungguhnya, kita pusing, sakit. Ketika kita masih bertengkar soal kebersihan tubuh, kebersihan rumah, masih itu, kita sakit. Terima kasih anggota SKK. Walaupun tanpa disadari. Dan diharapkan mulai hari ini harus dengan penuh kesadaran. Kita sudah mengutamakan iman fides. Nah, kebutuhan-kebutuhan duniawi tidak lagi digunakan sebagai yang utama, tetapi kebutuhan itu
hanya untuk memenuhi tuntutan hidup di dunia. Karena kita belum keluar. Oke. Ini pesan untuk figur-figur publik di sini. Tolong sisipkan cahaya ini. Kamu diutus seperti dulu Yesus mengutus para muridnya. Pergilah, sembuhkanlah semua orang dalam namaku. Yang menariknya, ketika menerima mandat itu, para murid tidak tahu juga apa ada di dalam. Ya. Kemudian ketika mereka bertemu orang sakit, tidak tahu metode penyembuhannya. Tanpa pikir-pikir lagi bagaimana menyembuhkan orang ini. Jadi mandat itu mengalir sendiri keluar. Dan terjadilah peristiwa seperti yang diperintahkan Yesus. Artinya kekuatannya ada pada Yesus sendiri. Jadi sabda pada mulanya adalah sabda. Sabda itu dan seterusnya. Sabda itu menjadi daging. Menyatu di dalam diri kita. Kita sudah menjadi murid SKK yang mendapat mandat itu. Percayalah. Mandat itu akan berbicara sendiri. Kalau kita menyadari itu, ya, bukan derajat Tuhan yang diangkat. Sedangkan kita yang lain, kita juga figur publik secara berbeda. Mereka yang lain itu menjadi figur publik karena diakui oleh negara. Diakui oleh perusahaan. Kita figur publik yang lain. Paling tidak diakui oleh teman-teman. Diakui oleh saudara. Mari kita sisipkan dan relakan diri untuk menerima mandat itu.